Kalau kamu berpikir vape itu hanya uap air dengan rasa manis, maka kamu sedang menipu dirimu sendiri. Karena dalam beberapa minggu saja, sejak mulai vaping, paru-parumu bisa langsung merasakan dampaknya. Jangan tutup video ini karena saya akan ceritakan kisah nyata seorang mahasiswa yang baru 2 bulan mencoba vape dan paru-parunya langsung bermasalah hingga harus dirawat di rumah sakit. Bayangkan seorang mahasiswa bernama Dani, usia 20 tahun. Ia tidak pernah merokok sebelumnya, tetapi ketika masuk kuliah, ia bertemu teman-teman yang menggunakan vape. Mereka meyakinkan Dani, ini lebih aman dari rokok. Cuma rasa buah, tidak berbahaya. Karena penasaran, Dani mulai ikut-ikutan. Awalnya hanya sekali seminggu, lalu menjadi kebiasaan harian. 2 bulan kemudian, Dani mulai batuk terus-menerus, kadang disertai sesak. Ia pikir itu hanya flu biasa. Tetapi suatu malam ia sesak napas hebat dan langsung dibawa ke IGD. Setelah diperiksa, dokter menemukan paru-parunya mengalami peradangan parah. Diagnosisnya adalah EVALI atau E-Cigarette or Vaping Associated Lung Injury, sebuah sindrom kerusakan paru akut akibat penggunaan rokok elektrik. Kisah Dani bukanlah satu-satunya. CDC, Centers for Disease Control and Prevention di Amerika Serikat pada tahun 2019 melaporkan ribuan kasus serupa dengan gejala mulai dari batuk, nyeri dada, hingga gagal napas akut. Ratusan orang meninggal, sebagian besar remaja dan dewasa muda. Efek itu muncul hanya dalam hitungan minggu atau bulan sejak mereka mulai vaping. Efek jangka pendek vape terhadap paru-paru sering diremehkan. Banyak orang mengira bahaya rokok baru muncul setelah bertahun-tahun. Padahal, uap vape bisa langsung menimbulkan iritasi, peradangan, bahkan cedera serius pada paru-paru sejak awal pemakaian. Mengapa bisa begitu? Mari kita bahas. Cairan vape atau e-liquid mengandung propilen glikol, gliserin, nikotin, serta berbagai zat perasa kimia. Saat dipanaskan, zat-zat ini berubah menjadi aerosol yang masuk ke paru-paru. Masalahnya, paru-paru tidak pernah diciptakan untuk menerima zat-zat kimia seperti itu. Paru-paru hanya dirancang untuk menghirup udara bersih. Jadi ketika partikel kimia ini masuk, paru-paru langsung bereaksi dengan peradangan. Studi dari New England Journal of Medicine tahun 2020 menemukan bahwa cairan vape bisa menghasilkan formaldehida dan asetaldehida, zat iritan yang merusak jaringan paru. Penelitian di BMJ tahun 2019 juga menunjukkan bahwa pengguna vape dalam jangka pendek mengalami penurunan fungsi paru saat diuji dengan spirometri. Kembali pada kisah Dani. Setelah dirawat, paru-parunya menunjukkan gambaran ground glass opacity pada CT scan, tanda khas EVALI. Dokter menjelaskan bahwa ini bukan sekadar batuk biasa, tetapi kerusakan paru akibat zat kimia dalam vape. Dani harus menggunakan ventilator selama seminggu untuk bisa bernapas. Efek lain yang sering muncul dalam jangka pendek adalah batuk kering. Banyak pengguna baru melaporkan batuk yang tidak berhenti dalam beberapa minggu pertama. Hal ini karena propilen glikol dan zat perasa mengiritasi saluran napas. Sebagian juga mengeluhkan nyeri dada, tenggorokan gatal, dan suara serak. Kisah nyata lain datang dari seorang siswi SMA bernama Rina, 16 tahun. Ia baru mencoba vape selama 1 bulan karena ikut-ikutan teman. Awalnya ia merasa keren dengan asap tebal beraroma stroberi. Tetapi kemudian ia batuk setiap malam, sulit tidur, dan merasa sesak saat berlari. Saat diperiksa, dokter mengatakan saluran napasnya mengalami iritasi berat. Menurut Harvard Medical School tahun 2019, vape bisa memengaruhi fungsi paru hanya dalam hitungan minggu. Uapnya menurunkan kemampuan paru membersihkan lendir, sehingga kotoran lebih mudah menumpuk. Akibatnya, risiko infeksi saluran napas meningkat. Selain itu, beberapa cairan vape mengandung vitamin E asetat, zat yang diduga kuat sebagai penyebab utama EVALI. Vitamin E aman jika diminum atau dioleskan ke kulit, tetapi sangat berbahaya jika masuk ke paru-paru. Partikel minyak ini bisa menempel di alveoli, kantung udara tempat pertukaran oksigen, dan menyebabkan peradangan parah. Kembali pada kisah Dani, setelah sebulan dirawat, ia akhirnya bisa pulang, tetapi paru-parunya tidak pernah kembali normal. Ia cepat lelah, tidak bisa lagi ikut olahraga basket yang dulu ia cintai. Dani berkata, "Saya hanya ingin coba-coba, tapi paru-paru saya rusak selamanya." Studi dari The Lancet Respiratory Medicine tahun 2020 menegaskan bahwa efek jangka pendek vape bisa seberbahaya rokok meskipun berbeda mekanisme. Vape bukan uap air, tetapi aerosol penuh zat kimia yang langsung bersentuhan dengan jaringan paru. Kisah lain datang dari seorang pekerja muda bernama Andi, 25 tahun. Ia baru menggunakan vape selama 3 bulan, tetapi sudah mengalami bronkitis akut. Dokternya berkata, saluran napasmu meradang karena vape.
Setelah berhenti, gejalanya berangsur membaik, tetapi ia mengaku trauma. Pesan penting dari semua kisah ini adalah jelas. Vape bisa merusak paru-paru bahkan dalam jangka pendek. Gejala seperti batuk, sesak, dan nyeri dada bukan hal sepele, melainkan tanda paru sedang diserang. WHO tahun 2021 menegaskan bahwa tidak ada bentuk rokok elektrik yang bisa dianggap aman, termasuk penggunaan jangka pendek. Bahkan paparan beberapa minggu saja sudah bisa menimbulkan perubahan pada paru. Kembali pada pertanyaan utama, apakah vape berbahaya untuk paru-paru dalam jangka pendek? Jawabannya tegas, iya. Efeknya nyata mulai dari batuk, iritasi, peradangan hingga sindrom serius seperti EVALI. Dan semua itu bisa terjadi hanya dalam hitungan minggu. Jadi, jangan percaya jika ada yang berkata vape aman. Baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, vape tetap berisiko. Tubuhmu hanya diciptakan untuk menghirup udara, bukan uap kimia dengan rasa stroberi atau coklat. Kisah Dani, Rina, dan Andi memberi pelajaran keras. Jangan sampai rasa penasaran mengorbankan paru-parumu.